Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Star Eleven. Kali ini saya akan membahas taktik untuk bermain geng Top 11 ya teman-teman ya. Mari ayo kita coba bahas. Sini ya, untuk menyerang mental tim yaitu kita sesuaikan dengan lawan ya. Apabila lawan mutu seimbang, saya biasanya memakai mental tim normal. Apabila musuh lawan saya ya nantinya mutu tim lawan itu 10%, di atas 10%, selisih 10% dengan tim saya pakai bertahan ya. Apabila selisihnya sampai 20%, makanya saya memakai gigi bertahan ya. Apalagi pemain-pemain depannya bagus, atribut terangnya juga tinggi, maka pakai mental tim gigi bertahan ini sangat baik ya. Tetapi di sini nih, semakin banyak mentalitas serangan akan membuat banyak peluang serangan, tetapi itu akan membuatmu menjadi sasaran serangan balik lawan. Nah, gitu ya kalau kita pakai ini. Ini mental gigi menyerang ya, bisa gitu. Semakin banyak mentalitas serangan akan membuat banyak peluang serangan, tetapi itu akan membuatmu menjadi sasaran serangan balik lawan. Dan ini gigi menyerang ini saya tidak menganjurkan ya. Paling full saya ini pakai menyerang, karena bermain gigi menyerang ya sangat bahaya ya, nanti bisa kita kena counter formasi lawan ya. Jadi paling tinggi saya biasanya pakai menyerang kalau di posisi saya tertinggal banyak gol ya. Nah, untuk fokus umpan, itu tergantung formasi ya. Nah, karena saya pakai formasi freestyle, kita tahu freestyle kan kekuatan terkuatnya ada di kedua sayapnya ya, di sini AML dan AMR ya. Nah, jadi taktiknya saya pakai bawa kedua sayap ya. Nah, kalau kita banyak menumpuk di pemain tengah ya, seperti kita pakai AMC, itu lewat tengah juga baik ya. Nah, kita lihat di sini, berfokus pada satu bagian lapangan akan memotivasi pemainmu untuk mengatur permainan dari sisi tersebut. Nah, ini tergantung nanti ya. Taktik itu kita lihat nanti di pertandingan. Kalau kita main di sayap bagus, performa pemain sayap kita, ya kita pakai fokus umpan, bawa kedua sayap ya. Nah, paling saya biasanya pakai bawa kedua sayap atau lewat tengah, nanti formasinya saya ganti. Apabila lewat tengah, apabila saya pakai freestyle ini kan, nah ini kita ganti ke depan. Nah, ini bisa nanti ini AMR dan AML nya akan bermain di sini ya. Nah, sekitar sini dia akan bermain di tengah. Nah, itu cocok kalau kita pakai lewat tengah, nanti dia akan bermain lewat tengah. Tapi apabila bawa kedua sayap, nah ini, nah seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk gaya mengumpan, saya biasanya kalau bermain lewat sayap, umpan panjang baik, atau umpan perpaduan ya. Nah, tapi kalau kita main lewat tengah, kita bisa perpaduan atau umpan pendek ya. Di sini juga ada ini. Nah, umpan-umpan pendek lebih aman dan menjaga penguasaan bola. Sedangkan umpan-umpan panjang membahayakan penguasaan, tetapi seranganmu lebih spesifik. Nah, jadi kalau umpan-umpan pendek nanti tim kita penguasaan bolanya akan lebih banyak ya teman-teman ya. Tapi umpan panjang juga baik, tergantung situasi. Nanti saya biasanya lihat di kondisi di in game ya nanti ya. Apabila main kayak presentasi statistiknya umpan akuratnya kurang baik, jadi saya suka ngotak-ngatik. Tapi biasanya kalau bawa kedua sayap, saya biasanya pakai perpaduan atau panjang. Kalau panjangnya kurang baik, saya pakai perpaduan. Untuk serangan balik, nah saya biasanya apabila main bertahan atau gigi bertahan biasanya nyala. Kalau normal juga bisa nyala atau mati. Nah,
kalau bermain menyerang, nah ini harus mati ya teman-teman. Nah karena kan pemain kita sampai pertahanan juga akan fokus untuk penyerangan ya. Nah karena saya ini nanti lawan saya mutu saya di atas tim saya, makanya saya bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik. Untuk gaya bertahan, nah, gaya tekanan saya biasanya main gaya tekanan tinggi, jarang saya bermain tekanan rendah ya, karena nah di sini bermain dengan tekanan tinggi membuat back berusaha lebih keras, tetapi para pemain akan lebih mudah lelah. Kalau bermain gaya tekanan ya, gaya tekanan tinggi terutama, saya biasanya pakai bonus kondisi ya, apalagi sekarang ditambah fitur cuaca ya, dimana fitur cuaca sangat banyak membuang stamina kita ya teman-teman, apalagi cuaca panas. Nah itu wah luar biasa, itu menyedot stamina kita. Pemain kita akan kelelahan kalau awalnya kita stamina enggak 99%-nya, itu akan sangat mudah kelelahan. Dan apabila stamina pemain lawan lebih baik, nah tim kita akan bisa kalah nanti ya teman-teman. Nah, gaya tackle saya biasa pakai normal. Nah, kalau keras lawannya biasanya saya pakai, kalau lawannya sulit maksudnya, saya pakai tackle keras ya. Apabila triple pemain saya tackle-nya juga tinggi ya. Dan untuk gaya penjagaan, untuk gaya jaga daerah tertentu saya biasanya saya pakai, kalau jaga satu-satu nanti emang man to man marking ini sangat baik, jadi pemain back kita akan menempel pemain-pemain lawan. Apabila ada umpan-umpan terobosan sangat baik, ini kita harus pakai jaga satu-satu ya, kalau playmaker lawan sangat baik. Nah tapi jaga satu-satu ini akan menguras stamina ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalau ingin jaga satu-satu, kita kondisinya harus baik ya. Nah, kalau jaga satu-satu mental timnya kita bisa menyerang ya, bertahan juga bisa sih. Nah, kalau menyerang kita jaga satu-satu baik, tapi saya jaga daerah tertentu. Kalau ada umpan terobosan yang melewati back saya atau back saya performa jelek, saya akan jaga satu-satu. Nah untuk jebakan offset, nah di sini kalau tim kita bermain bertahan atau gigi bertahan, jebakan offset mati ya, karena banyak pemain kita ada fokus di lini pertahanan. Tapi ya kalau itu normal sih bisa mati bisa nyala, tergantung lawan kita ya. Kalau lawan mutu kita rendah, lebih baik kita nyalakan jebakan offset agar back kita bisa membantu penyerangan nantinya ya. Nah untuk mental menyerang dan gigi menyerang, nah, maka saya jebakan offsetnya nyala, karena semua pemain akan berfokus untuk menyerang. Nah, itu saja untuk bahas taktik kali ini. Tapi tips saya itu taktik nanti tergantung situasi di pertandingan ya teman-teman ya, bisa diubah-ubah. Apalagi nih fokus umpan ini sangat berpengaruh ya. Kalau kita main jelek di sayap ya, kita main lewat tengah ya teman-teman ya. Nah kayak mengumpannya juga disesuaikan. Nah itu saja tips dari saya bagaimana mengatur taktik di game Top 11. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.